Kita buktikan bahwa tahun ini bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Agar kita beruntung karena masih diberikan kesempatan pada tahun ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus memperhatikan waktu kita. Ayat ini dimulai dengan sumpah demi waktu. Artinya apa? Allah sangat menekankan tentang pentingnya waktu. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu ma baina sittin. Rata-rata berada di 60 tahun ila sab'in, hingga 70 tahun. Wa aqalluhum, dan sedikit di antara mereka umat-umatku itu mayyazidu dalik, yang bisa melampaui umur 60 sampai 70 tahun. Kalau misalnya di antara kita ada yang umurnya sekarang 50 tahun, ingat jatahnya tinggal 10 tahun hingga 20 tahun. Kalau ada di antara kita umurnya sudah ada yang 60 tahun, dia patut bersyukur. Allah masih memberikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat, beristighfar, memperbanyak amal ibadah. Semoga sisa waktunya yang 10 tahun lagi itu menjadikannya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Illalladzina amanu. Iman kita inilah yang akan menjadi pedoman hidup kita. Tidak hanya hidup di dunia, iman kita akan menuntun kita bahwa kita punya masa depan yang melampaui kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Katakan salah satu wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 golongan yang akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Yang salah satunya adalah ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah orang yang bisa menempatkan cintanya kepada Allah itu, cintanya kepada Rasulullah itu di atas cinta selain keduanya. Bisakah kita merasakan manisnya iman itu dengan menempatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu di atas cinta-cinta yang lain, termasuk cinta kita terhadap kenikmatan dunia? Kita menolak pendapat Karl Marx, ideolog komunisme yang paling kita benci itu. Apa yang dia katakan? Apa manusia itu? Kehidupannya hanya berputar-putar, ngurusin perut dan di bawah perut. Seluruh waktunya, tenaganya, pikirannya tidak jauh dari urusan perut dan di bawah perut. Kita akan jawab dengan iman kita, bahwa iman kita tidak hanya memandu kita hidup bahagia di akhirat ngurusin perut dan di bawah perut. Kita punya masa depan di akhirat melampaui kehidupan dunia. Innallaha yubghitu, sesungguhnya Allah itu benci kulla alimin bidunya, kepada orang yang hanya pintar dengan urusan dunia, alim dalam urusan dunia, wa jahilin bil akhirah, tapi dia bodoh kalau dalam urusan akhirat. Iman kita itu sebenarnya memberikan pedoman kepada kita bagaimana caranya supaya kita tidak hanya sukses dalam urusan dunia, tapi kita juga bisa sukses dalam urusan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita patut berbahagia dan bersyukur pada siang hari ini kita masih bisa menjadi hambanya yang bersyukur.
yang menggunakan segala nikmat yang Allah berikan dengan sangat baik. Nikmat sehat, alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehatul afiah. Nikmat kesempatan, alhamdulillah kesempatan pada siang hari ini juga kita gunakan dengan sangat baik, dengan membuktikan diri bahwa kita bisa menghadiri undangan Allah, menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Semua kita yang hadir pada siang hari ini tentunya berharap semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini bisa semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada seluruh umatnya yang tetap teguh berpegang kepada ajarannya hingga akhir zaman kelak. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, kita masih dalam suasana tahun baru Hijriah, masih dalam suasana bulan Muharram. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan umur yang panjang kepada kita untuk bisa mengisi tahun baru pada tahun ini, pada tahun 1445 Hijriah. Kita semuanya berharap kesempatan yang Allah berikan ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya harapan besar kita pada tahun ini bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Bagaimana caranya supaya tahun ini bisa kita gunakan dengan sangat baik dan kita bisa buktikan bahwa tahun ini bisa menjadi lebih baik daripada tahun kemarin? Di dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi, Allah memberikan petunjuk kepada kita caranya supaya sejarah kita di masa yang akan datang itu lebih baik daripada sejarah kita pada sebelumnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya satu jiwa itu melihat ma qaddamat, apa yang sudah dilakukannya pada tahun sebelumnya, lighad, untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah itu maha teliti dengan apa yang kamu amalkan, apa yang kamu perbuat. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita masih bisa membuktikan bahwa kesempatan yang Allah berikan pada tahun ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita buktikan bahwa tahun ini bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Caranya seperti yang disampaikan tadi, bisa tidak kita mengambil pelajaran, menoleh ke belakang, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu, dengan harapan bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajaran, dan kita bisa melangkah lebih berkemajuan, lebih baik daripada tahun kemarin. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, Imam Ghazali memberikan pendapatnya tentang ayat ini dengan mengatakan, mangkana yaumuhu khairan, barang siapa yang harinya, hari ini, khairan, lebih baik, min amsihi, dari hari kemarin, fahuwa rabihun, maka dia termasuk orang yang beruntung.
Wa man kana yaumuhu, dan apabila hari ini mithla amsihi, sama saja dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan yang terakhir beliau mengatakan, wa man kana yaumuhu syarran, dan apabila hari ini syarran, lebih buruk min amsihi, dari hari kemarin, fahuwa halikun, maka dia termasuk orang yang celaka. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, Imam Ghazali juga mengingatkan kepada kita bagaimana mestinya kita itu menjalani sejarah kita di masa yang akan datang bisa lebih baik daripada sejarah kita pada hari kemarin. Kita dikatakan beruntung kalau hari ini, tahun ini bisa lebih baik daripada hari kemarin atau tahun kemarin. Kita akan dianggap rugi kalau hari ini, tahun ini ternyata sama saja dengan hari kemarin atau tahun kemarin. Bahkan yang terakhir beliau mengatakan kita akan termasuk orang yang celaka kalau ternyata hari ini, tahun ini ternyata lebih buruk daripada tahun kemarin atau tahun kemarin, hari kemarin. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, apa saja yang harus kita evaluasi dari hari-hari kita yang kemarin, tahun kita yang kemarin itu? Marilah kita simak kembali surat pendek yang sering kita bacakan. Bahkan sebagian besar kita menghafalnya dengan sangat baik, sering menggunakannya dalam setiap kali sholat. Surat Al-Asr memberikan petunjuk kepada kita supaya kita termasuk orang yang beruntung, tidak berada pada posisi yang selalu rugi dan terus rugi, walaupun kita diberikan kesempatan setiap tahun untuk selalu hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr, demi waktu, innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Ayat ini memberikan petunjuk juga kepada kita bahwa kita kalau ingin menjadi orang yang tidak rugi, atau dalam bahasa yang lain agar kita beruntung karena masih diberikan kesempatan pada tahun ini oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus memperhatikan waktu kita. Ayat ini dimulai dengan sumpah demi waktu. Artinya apa? Allah sangat menekankan tentang pentingnya waktu. Allah ingin kita benar-benar memperhatikan waktu kita. Kita terkadang begitu mudahnya mengatakan bahwa waktu itu kasaif, seperti pedang. Kita begitu mudahnya mengatakan waktu yang berjalan tidak bisa kita ulangi kembali. Tapi bagaimana faktanya saat ini? Apakah kita sudah menggunakan waktu-waktu kita dengan baik? Ataukah sebaliknya? Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kita kasih contoh supaya lebih konkret. Kalau kita terlambat 1 menit saja terlambat, kemudian gara-gara terlambat 1 menit merugikan kita karena kita tidak bisa mengambil hak kita, pasti kita akan merasa rugi. Padahal cuma 1 menit kita terlambat mengakibatkan kita tidak bisa mengambil hak kita. Saya yakin semua kita pernah mengalami itu. Tapi sayangnya apa? Walaupun kita mengalami kerugian, berkali-kali kita lakukan. Bukan hanya 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, bahkan 1 jam. Ada banyak waktu yang kita lalaikan. Jamaah yang berbahagia,
Apalagi pada tahun ini Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kita diberikan umur yang panjang. Padahal kita sadar bahwa kita tidak berumur panjang, tidak lama sebenarnya hidup di dunia. Seperti yang saya sampaikan pada Jumat yang lalu, bahwa umur kita ini, umur umat Kanjeng Nabi ini rata-rata hanya 60 sampai 70 tahun. Disebutkan dalam hadis, saya ulangi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu ma baina sittin, rata-rata berada di 60 tahun ila sab'in, hingga 70 tahun. Wa aqalluhum, dan sedikit di antara mereka umat-umatku itu mayyazidu dalik, yang bisa melampaui umur 60 sampai 70 tahun. Jamaah yang berbahagia, walaupun prediksi Rasulullah ini tidak didukung dengan instrumen penelitian seperti yang kita ketahui di zaman modern ini, tapi kita bisa buktikan bagaimana umur manusia modern saat ini. Berapa rata-rata umurnya? Apalagi semua kita yang mengaku modern ini semuanya dimakan. Umur 40 tahun sudah sakit ABCD. Sehingga kita bisa saksikan umur manusia modern itu memang betul-betul tidak bisa melampaui jauh dari angka 60 tahun hingga 70 tahun. Seandainya ada pun, menurut hadis ini tidak akan banyak yang bisa melampaui angka 70 tahun. Sekarang tanya pada diri kita sendiri, umur kita sekarang sudah berapa? Saya sekarang umurnya sudah 40 tahunan. Berarti jatah saya tinggal 20 tahun hingga 30 tahun. Kalau misalnya di antara kita ada yang umurnya sekarang 50 tahun, ingat jatahnya tinggal 10 tahun hingga 20 tahun. Kalau ada di antara kita umurnya sudah ada yang 60 tahun, dia patut bersyukur. Allah masih memberikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat, beristighfar, memperbanyak amal ibadah. Semoga sisa waktunya yang 10 tahun lagi itu menjadikannya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, umur kita tidak terlalu lama, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan waktu. Kita praktekkan apa yang disumpahkan oleh Allah ini, bahwa kita termasuk hambanya yang beriman, yang betul-betul menggunakan waktu itu dengan sangat baik. Kita punya kesempatan 1 tahun ini, pada tahun 1445 ini, bisakah kita mengisi hari-hari kita dengan ibadah, dengan amal soleh, dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya kita termasuk orang yang beruntung, tidak di dalam kerugian dalam ayat ini. Illalladzina amanu. Kita harus bisa menjaga iman kita. Iman kita inilah yang akan menjadi pedoman hidup kita. Tidak hanya hidup di dunia, iman kita akan menuntun kita bahwa kita punya masa depan yang melampaui kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Jamaah yang berbahagia, kenapa ini penting kita evaluasi? Kita ingat, karena kalau kita sadar, hidup di zaman modern ini, ada banyak orang akhirnya tidak bisa menikmati manisnya iman. Kenapa? Karena di dunianya sudah terhalangi dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kecintaannya terhadap dunia yang berlebihan menjadikannya langkahnya terbatas. Setiap hari aktivitasnya, waktunya, tenaganya habis hanya untuk urusan dunia. Imannya hanya mampu memandunya sebatas dalam kehidupan dunia,
tapi dia tidak mampu menyiapkan kehidupannya di akhirat. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita supaya kita merasakan manisnya iman itu. Beliau mengatakan salah satu wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 golongan yang akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Yang salah satunya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah orang yang bisa menempatkan cintanya kepada Allah itu, cintanya kepada Rasulullah itu di atas cinta selain keduanya. Jamaah yang berbahagia, bisakah kita merasakan manisnya iman itu dengan menempatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu di atas cinta-cinta yang lain, termasuk cinta kita terhadap kenikmatan dunia? Jamaah yang berbahagia, iman kita akan memandu kita tidak hanya menikmati kenikmatan dunia, tapi lebih dari itu, kita akan menikmati kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita akan hidup bahagia kelak bersama Allah dan Rasulnya. Kita menolak pendapat Karl Marx, ideolog komunisme yang paling kita benci itu. Apa yang dia katakan? Apa manusia itu? Kehidupannya hanya berputar-putar, ngurusin perut dan di bawah perut. Seluruh waktunya, tenaganya, pikirannya tidak jauh dari urusan perut dan di bawah perut. Itu pendapat Karl Marx, ideolog komunisme yang paling kita benci. Manusia itu menurut dia hanya terbatas ngurusin di situ saja, ngurusin urusan dunia, itu pun perut dan di bawah perut. Kita akan jawab dengan iman kita, bahwa iman kita tidak hanya memandu kita hidup bahagia di akhirat ngurusin perut dan di bawah perut. Kita punya masa depan di akhirat melampaui kehidupan dunia. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, innallaha yubghitu, sesungguhnya Allah itu benci kepada siapa? Kulla alimin bidunya, kepada orang yang hanya pintar dengan urusan dunia, alim dalam urusan dunia, wajahilin bil akhirah, tapi dia bodoh kalau dalam urusan akhirat. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu iman kita itu sebenarnya memberikan pedoman kepada kita bagaimana caranya supaya kita tidak hanya sukses dalam urusan dunia, tapi kita juga bisa sukses dalam urusan akhirat. Jamaah yang berbahagia, ini penting supaya kita tidak di dalam kerugian seperti di dalam ayat itu. Manakala iman kita mampu membimbing kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang ketiga, supaya kita tidak rugi menjalani 1 tahun ke depan, wa amilus sholihah. Kita lihat apakah selama ini sudah cukup banyak amal ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Kalau belum banyak atau pas-pasan, marilah kita berkomitmen bersama. Pada tahun ini kita tingkatkan ibadah kita dan amal soleh kita. Bagaimana caranya, Ustadz? Pemahaman kita tentang ibadah tidak hanya dipahami sebatas ibadah mahdhah seperti yang kita lakukan pada siang ini. Tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya haji seperti yang kita lakukan bulan yang lalu. Pada saat yang sama kita harus paham bahwa ibadah itu dalam artinya yang luas disebutkan oleh ulama, ismun jami'un lima yuhibullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al. Apa itu ismun jami'? Apapun yang kita lakukan, lima yuhibullahu, selama itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perbuatan maupun perkataan, itu bisa bernilai ibadah. Dengan pemahaman seperti inilah kita akan berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah pada tahun ini. Ketika kita di pasar, kita bisa beramal ibadah, kita bisa beramal soleh. Kenapa? Karena kita menjalankan bisnis dengan kejujuran, dengan amanah, tidak mengurangi timbangan.
ketika kita di kantor, sepulangnya dari masjid ini, kita menjalankan amanah jabatan kita dengan baik, dengan benar, tidak menyalahgunakan kewenangan, memberikan kebijakan yang maslahat untuk banyak orang, bisa bernilai ibadah karena itu diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti kita pulang ke rumah, kembali kepada keluarga kita bangun kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Istri kita, anak kita bahagia dengan apa yang kita dapatkan. Itu bisa bernilai ibadah. Kegiatan muamalah apapun bisa bernilai ibadah selama itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ini hal-hal penting yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak termasuk orang yang rugi. Dan pada tahun ini kita akan buktikan bahwa kita lebih sukses pada tahun kemarin. Aqulu qouli hadza wastaghfirul ghafurur rahim. Hamdan thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'd. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, menutup khutbah yang kedua, saya ingin menutup satu hal penting lagi yang perlu kita evaluasi, supaya hari-hari kita di tahun ini 1445 Hijriah dipenuhi dengan ibadah dan amal soleh sebagaimana yang disampaikan pada khutbah yang pertama. Dalam surah Al-Asr yang kita hafal dengan baik itu, kita akan terjaga dari kerugian-kerugian kalau kita bisa membangun budaya saling mengingatkan dalam rangka tetap dalam kebenaran, dalam rangka tetap dalam kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan juga saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kenapa ini penting kita budayakan? Karena kita menyadari pada tahun-tahun yang akan datang ini tantangan kita sangat besar. Untuk tetap istiqamah di jalan iman bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita salah, ketika kita keliru, ketika kita lupa, perlu ada orang yang mengingatkan kita. Kita tidak perlu tersinggung seandainya nanti diingatkan oleh saudara kita, sahabat kita, istri kita, bahkan oleh anak kita, ketika kita lalai menjaga apa-apa yang saya sampaikan di awal tadi. Sayangnya kita belum mampu membangun budaya saling menasihati. Jangan sampai muncul kesombongan itu, seolah-olah manakala dinasihati oleh orang lain, kita itu seolah-olah tidak tahu apa-apa, seolah-olah dia lebih baik, seolah-olah dia lebih takwa, lebih alim. Jamaah yang berbahagia, kita harus sadar bahwa tantangan kita ke depan ini sangat besar. Ada banyak cobaan, ada banyak ujian yang belum tentu kita bisa menghadapinya sendiri. Perlu kehadiran orang lain yang setiap saat mengingatkan kita. Oleh karena itu sekali lagi, jangan sampai kalau diingatkan untuk sesuatu yang benar, diingatkan supaya bersabar, kita tersinggung. Itu demi kebaikan kita, supaya kita tidak rugi. Kalau kita keliru melakukan sesuatu, kemudian mengakibatkan kerugian, berarti kita termasuk orang yang rugi itu. Tetapi kalau masih ada orang yang mengingatkan, supaya kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan kita, maka kita akan termasuk orang yang beruntung. Jamaah yang berbahagia, marilah kita tutup khutbah yang kedua ini dengan menundukkan pandangan sejenak, menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah semoga iman kita dijaga, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meningkatkan ibadah dan amal soleh kita pada tahun ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma fir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka sami'un qaribu mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Faya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar. Aqimus shalah.